Misteri penebusan yang mengagumkan. Kembali saya memberikan ringkasan khotbah Dr. Wu E. Criswell yang berjudul The Awesome Mystery of the Atonement kepada Anda sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan besar yang berdiri di pusat iman Kristen. Mengapa Kristus harus mati untuk kita? Dr. Criswell memulai dengan perkataan Rasul Paulus dalam Roma pasal 5. Ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, bahkan ketika kita masih menjadi seteru Allah, Kristus telah mati bagi kita. Inilah keajaiban Injil. Kristus tidak menunggu sampai kita menjadi baik untuk mengasihi kita. Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Manusia memiliki kesadaran moral. Jauh di dalam hati, kita mengetahui bahwa ada yang benar dan ada yang salah. Dan ketika kita berdosa, kita mencoba berbagai cara untuk menutupi kesalahan kita. Dr. Criswell membawa kita kembali kepada Adam dan Hawa. Setelah berdosa, mereka membuat pakaian dari daun ara. Tetapi ketika Allah datang, mereka tetap bersembunyi dan ketakutan. Mengapa? Karena usaha manusia tidak dapat menghapus kesalahan di hadapan Allah. Kita dapat menyembunyikan dosa dari manusia, tetapi kita tidak dapat menyembunyikannya dari Allah, bahkan dari hati nurani kita sendiri. Lalu apakah jawaban Allah terhadap persoalan dosa manusia? Penebusan. Dr. Criswell menjelaskan penebusan sebagai sebuah harga yang dibayar untuk membebaskan seseorang. Dan inilah yang dilakukan Kristus bagi kita. Kita adalah manusia yang terikat oleh dosa dan berada di bawah penghukuman, tetapi Kristus datang dan membayar harga pembebasan kita dengan dirinya sendiri. Alkitab berkata, "Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar." Petrus menambahkan bahwa kita ditebus bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah Kristus yang mahal, seperti anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Tetapi ada sesuatu yang lebih mengagumkan. Kristus bukan hanya membayar harga kita, Dia mengambil tempat kita. Dr. Criswell mengingatkan kisah Abraham dan Ishak. Ketika Abraham hendak mempersembahkan Ishak, Allah menyediakan seekor domba sebagai pengganti. Domba itu mati dan Ishak hidup. Gambaran itu membawa kita kepada salib. Nabi Yesaya berkata bahwa Dia tertikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita, dan Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia mengambil tempat kita, Dia menanggung hukuman kita, Dia mati supaya kita memperoleh kehidupan. Inilah misteri penebusan yang mengagumkan. Yesus bukan sekadar datang untuk mengajarkan filsafat kehidupan. Dia bukan sekadar nabi yang menunjukkan jalan kepada Allah. Dia datang menjadi juru selamat. Yohanes Pembaptis menunjuk kepadanya dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara-saudara, karena itu keselamatan bukanlah piala yang kita peroleh karena keberhasilan rohani kita. Keselamatan adalah pemberian kasih karunia Allah. Suatu hari ketika kita berdiri di hadapan Allah, kita tidak akan berkata, "Lihatlah apa yang telah saya lakukan sehingga saya layak berada di sini." Tidak, kita akan berkata, "Kristus telah melakukannya bagiku, Dia mengampuniku, Dia menebusku, Dia mati menggantikanku." Itulah Injil, itulah kasih karunia. Dan itulah sebabnya salib yang dahulu merupakan lambang kematian, bagi kita menjadi lambang kasih yang terbesar. Seperti penutup khotbah Dr. Criswell, biarlah hidup kita menjadi sebuah kesaksian. Sejak kupandang salibmu dengan iman teguh, aku masyhurkan kasihmu seumur hidupku.